Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilin Marsati dengan NIM 20 208335 dari kelas manajemen 4A04 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan marketing miopia dari Theodore Levitt untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Slide selanjutnya. Pengertian marketing miopia. Marketing miopia merupakan istilah yang digunakan dalam dunia pemasaran, sekaligus judul makalah pemasaran karangan Theodore Levitt. Tulisan tentang marketing miopia ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review. Secara singkat, marketing miopia mengacu pada strategi pemasaran yang fokus terhadap produk daripada pelanggan. Budaya miopia menurut Levitt akan menjadi jalan kegagalan sebuah bisnis karena pola pikir sempit dan ilusi bahwa perusahaan sedang berada dalam sebuah industri yang sedang bertumbuh. Keyakinan ini mengarah pada kepuasan diri dan hilangnya kepekaan melihat apa yang pelanggan sebenarnya inginkan. Perusahaan hanya berfokus pada produknya, merasa produknya merupakan yang terbaik dan mudah diserap oleh pasar. Slide selanjutnya. Faithful purpose. Sebuah industri adalah proses memuaskan pelanggan, bukan produksi barang. Contohnya yaitu nilon dan kaca khususnya L. DuPont de Nemours dan perusahaan Corning pekerjaan kaca. Bisnis harus memiliki kewaspadaan terhadap peluang untuk menerapkannya pengetahuan teknis untuk menciptakan penggunaan yang memuaskan pelanggan yang bertanggung jawab atas mereka hasil luar biasa dari produk baru yang sukses. Tanpa mata yang sangat canggih pada pelanggan, sebagian besar produk baru mereka mungkin memiliki salah. Metode penjualan mereka tidak berguna. Slide selanjutnya, error of analysis. Diibaratkan kereta api. Kita harus memastikan bahwa yang kita maksud adalah transportasi. Sebagai transporter, perkereta apian masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Mereka tidak terbatas pada bisnis kereta api seperti itu, walaupun menurut saya, transportasi kereta api berpotensi menjadi media transportasi yang jauh lebih kuat daripada yang diyakini secara umum. Apa yang tidak dimiliki perusahaan kereta api bukanlah peluang, tetapi beberapa imajinasi dan keberanian material yang sama bermanfaat, yang sama membuat mereka hebat. Slide selanjutnya. Shadow of obsolescence. Satu demi satu dari industri terkenal ini telah berada di bawah bayang-bayang. Beberapa di antaranya kali ini mengambil contoh yang sejauh ini kurang mendapat perhatian, yaitu satu, dry cleaning, yang kedua, electric utilities, yang ketiga, grocery stores. Slide selanjutnya, self-destructing cycle. Terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Ada 4 kondisi yang biasanya menjamin siklus ini. Yang pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur. Yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada substitusi kompetitif untuk produk utama industri. Yang ketiga, terlalu percaya pada produk massal dan keuntungan dari unit yang menurun dengan cepat. Biaya ketika output meningkat. 4. Keasyikan dengan produk yang cocok untuk ilmiah yang dikendalikan dengan hati-hati, eksperimen, perbaikan, dan pengurangan biaya produksi. Slide selanjutnya. Population need. Keyakinan bahwa keuntungan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur sangat disukai oleh setiap industri. Ini menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan semua orang tentang masa depan. Jika konsumen berlipat ganda dan juga membeli lebih banyak produk atau layanan Anda dapat menghadapi masa depan dengan jauh lebih nyaman daripada jika pasar menyusut. Pasar yang berkembang membuat produsen tidak perlu berpikir terlalu keras atau imajinatif. Jika berpikir merupakan responden intelektual terhadap suatu masalah, maka ketiadaan masalah menyebabkan ketiadaan pemikiran. Jika produk Anda memiliki pasar yang berkembang, secara otomatis maka Anda tidak akan terlalu memikirkan
bagaimana cara mengembangkannya. Slide selanjutnya. Yang pertama ada asking for trouble. Dengan kata lain, upaya industri difokuskan pada peningkatan efisien dalam mendapatkan dan membuat produk, bukan pada peningkatan produk genetik atau pemasarannya. Yang kedua ada idea of indispensability. Cukup banyak diyakinkan bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk utamanya. Bensin, atau jika ada, akan terus menjadi turunan minyak mentah seperti bahan bakar diesel atau bahan bakar jet minyak tanah. Yang ketiga ada peril of petroleum atau bahaya dari minyak bumi. Yang keempat ada uncertain future atau manajemen masa. Slide selanjutnya, production pressure. Industri produksi massal didorong oleh dorongan besar untuk memproduksi semua yang mereka bisa. Prospek penurunan biaya per unit yang tajam karena output meningkat lebih dari yang biasanya dapat ditolak oleh kebanyakan perusahaan. Kemungkinan keuntungan terlihat spektakuler. Semua upaya berfokus pada produksi. Akibatnya pemasaran menjadi terabaikan. Produksi massal memang menghasilkan tekanan besar untuk menggerakkan produk, tapi yang biasanya ditekankan adalah penjualan, bukan pemasaran. Pemasaran sebagai proses yang lebih canggih dan kompleks diabaikan. Slide selanjutnya. Yang pertama ada like in Detroit. Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang lebih efektif, karena mereka takut mengalami kerugian dalam bisnis dan hilangnya pasar. Yang kedua ada what for put first. Ford sangat berkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas produksi penuh dengan strategi. Ini mereka mampu memberi mobil harga rendah di pasar. Dan sebagai hasilnya yang bekerja, Ford memperoleh sejumlah besar pendapatan dari pasar. Tetapi itu keputusan yang salah untuk pertumbuhan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada produk profitability, yaitu dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan, mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Yang keempat, ada creative destruction. Adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau pelanggan dari yang sudah ada yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Slide selanjutnya. Dangers of R&D. Bahaya besar lainnya bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan muncul ketika manajer puncak sepenuhnya terpaku pada kemungkinan keuntungan dari penelitian dan pengembangan teknis. Beberapa contoh bahaya tersebut dalam industri elektronik yaitu yang pertama ada marketing shortchange. Setelah berhasil menciptakan perusahaan yang sukses dengan membuat produk unggul, tidak heran jika manajemen terus berorientasi pada produk daripada orang yang mengkonsumsinya. Ini mengembangkan filosofi bahwa pertumbuhan berkelanjutan adalah masalah inovasi dan peningkatan produk yang berkelanjutan. Ini menyebabkan suatu masalah tidak ada cara yang lebih menarik untuk menghasilkan uang selain dengan menjalankan pabrik dengan penuh semangat dan berorientasi pada pelanggan. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kondisi yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya, Fairchild treatment. Kondisi ini disebabkan beberapa industri, salah satunya industri minyak. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan operasi produksi, proses penggilingan, operasi pipa, kondisi ini dilakukan sebagai treatment. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa perusahaan bisnis, industri, atau lain sebagainya memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak menyadari tren masa depan akan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tekanan pada sumber daya yang tidak berasal dari industri mereka sendiri. Slide selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan,
kata, kalimat, ucapan, atau perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.